Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, jadi kan ini baru pertama kali masuk dengan Ibu. Jadi Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Faiza Rizkia. Jadi anak-anak Ibu semua bisa panggil Ibu Faiza. Ya, Ibu apa? Faiza. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Aisyah Sisya, Alfian, Alvin, Asana, Aulia, Dia, Dirga, Fahri, Faris, Umaira, Ilham, Lutfi, Rafi, Ababil, Zikri, Najla, Najira, Naura, Nur, Nuri, Nurul Azkia, Putri Samira, Rahmat Safri, Rafa, Romil, Kapal, Sabrina, Syabanda, Syasha, Syifa, Taufik, Zaskia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bab baru kan? Ya, materinya tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, sebenarnya di rumah udah ada yang belajar tentang ekologi ini. Udah. Jadi coba lihat gambar ini. Nah, apa aja yang ada di gambar yang di depan? Apa aja yang anak-anak ibu lihat? Ya. Yang lagi Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi ini semua itu adalah namanya ekologi. Ekologi ini dia cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi eko itu berasal dari bahasa Yunani, namanya itu oikos. Artinya itu tempat tinggal. Sedangkan logi itu namanya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari antara makhluk hidup dengan tempat tinggalnya. Nah, jadi di ekologi itu dia nggak cuma membahas tentang ekosistem, banyak lingkupnya luas. Ada individu, populasi, komunitas. Cuman sekarang kita lebih fokusnya dulu ke ekosistem, ya. Ada yang tahu apa ekosistem? Ada. Satu orang. Apa itu ekosistem? Satu orang. Itu mau satu orang. Cepat. Siapa berani? Tidak ada tuh di depan. Ekosistem adalah suatu sistem. Duluan itu ya. Bentar ya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen. Misalnya nih ada komponen abiotik. Nah, jadi ya betul seperti yang dikatakan oleh siapa namanya? Siapa? Syabanda. Terima kasih Syabanda. Rahmat. Oke, terima kasih Rahmat ya. Nah, jadi betul ekosistem itu
dia adalah sistem ekologi. Dia tuh sistem lingkungan yang terbentuk itu karena adanya timbal balik antara komponen biotik sama komponen abiotik. Ada yang tahu komponen biotik itu apa? Bio artinya hidup, berarti komponen lingkungan yang hidup. Gitu. Kalau abiotik atau artinya tidak, berarti komponen lingkungan yang tidak hidup. Ya. Nah, di ekosistem, dia itu untuk mencapai ekosistem, di dalam ekosistem itu dia banyak lagi terkumpul dari apa satuan-satuan apa sehingga membentuk ekosistem. Nah, yang pertama itu ada individu. Individu itu contohnya kita, satu pribadi, satu individu. Bisa ibu itu namanya satu individu, gitu ya. Kemudian populasi, populasi itu gabungan individu. Ada ibu, ada anak-anak ibu, ada ibu putih, itu namanya populasi. Populasi yang dalam satu tempat dan satu jenis. Kemudian ada komunitas, community. Jadi kalau komunitas itu dia gabungan dari populasi. Misal kita di sekolah ini, apa aja ada makhluk hidup di sekolah ini selain manusia? Selain ya kucing, ada belalang, apa lagi? Ya, ada banyak ya, ada kuku, ada capung. Nah, kumpulan dari makhluk hidup yang ada di sekolah ini namanya tuh community. Kenapa community? Karena dia berbagai jenis, banyak. Ada kita manusia, kemudian ada serangga, gitu ya. Nah, gabungan dari community terbentuklah ekosistem. Kenapa terbentuk ekosistem? Karena kalau community ini kan dia cuma makhluk hidup. Kalau ekosistem itu udah ada tumbuhan, habis itu udah ada tanah, udah ada air. Terus apa lagi kalau komponen yang tidak hidup? Selain tanah, air, cahaya matahari, apa lagi? Batu, itu lagi. Yang kita hirup, udara. Ya, udara. Nah, ini yang ibu bilang tadi. Kalau individu satu organisme, contohnya satu manusia, itu namanya individu. Kalau misal populasi banyak individu, tapi dia satu jenis masih. Ya, misal panda, banyak panda tapi masih jenisnya panda, belum ada beruang. Gitu. Tapi kalau komunitas, dia tuh ada sapi, ada kambing, makhluk hidupnya udah berjenis, banyak jenisnya. Nah, kalau misal ekosistem, udah ada komponen biotik dan ya. Nah, coba Syahbanda, mana Syahbanda? Coba baca komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, bakteri, atau jamur. Ya, Faris, coba baca yang sebelah sini. Berdasarkan bukti dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan Decomposer. Ya, jadi komponen biotik itu adalah komponen yang hidup kan, kayak bilang tadi, bio artinya hidup. Jadi dia komponen ekosistem yang hidup. Apa komponen yang hidup? Contohnya manusia. Terus ada buah, ya, ini ada manusia, hewan, tumbuhan, dan ini ya mikroorganisme, jamur salah satunya ya. Selain jamur juga bisa bakteri. Nah, itu salah satu dari mikroorganisme. Kemudian berdasarkan fungsi, dia ini kan ada banyak, ada manusia, hewan, tumbuhan, dia dikelompokkan lagi. Ada yang berfungsi sebagai produsen, kemudian ada apa lagi? Ya, ada decomposer. Nah, kalau produsen, dia identiknya itu apa? Ciri khas yang dimiliki oleh produsen.
Produsen itu kan artinya memproduksi kan? Ya, membuat makanan. Jadi kalau produsen itu udah pasti tumbuhan. Kalau di darat udah pasti tumbuhan seperti buah mangga, apa di sini buah kelapa, kacang kelapa, bisa lagi? Ya, boleh. Ya, betul. Habis itu kalau misal di laut itu dia tumbuhan juga, tapi namanya itu fitoplankton. Nah, mereka berfungsi, mereka itu bersifat autotrof. Apa autotrof? Ada yang tahu? Autotrof itu mampu membuat makanannya sendiri. Nah, dan memberikan kepada organisme lainnya. Contohnya kita nih, manusia. Kita makan dari tumbuhan. Apa? Misalkan buah mangga, habis itu ada buah apel, kan? Makanan itu udah membuat makanannya untuk diri dia sendiri dan juga untuk organisme lainnya. Kemudian ada konsumen. Nah, kalau konsumen itu apa? Dia nggak mampu untuk menghasilkan makanannya sendiri, tapi dia ya makan makhluk hidup lainnya. Contohnya nih, apa nih? Tikus. Ya, apa yang tikus makan biasanya kalau di sawah? Iya. Jadi si tikus ini dia posisinya itu sebagai konsumen dan tadi itu berfungsi sebagai ya, betul. Kemudian ada decomposer. Apa itu decomposer? Decomposer itu dia bisa jamur, bisa bakteri. Nah, dia itu berfungsi untuk mengurai makhluk hidup yang sudah mati. Jadi dia itu mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa sederhana. Jadi fungsinya itu adalah untuk menyuburkan tanah juga bisa. Kemudian ada komponen abiotik. Lutfi, coba tolong baca sebentar. Komponen abiotik adalah suatu komponen tak hidup atau benda mati dalam suatu ekosistem. Komponen ini meliputi air, udara, tanah, sinar matahari, suhu dan bakteri. Mineral yang berperan penting dalam menciptakan keseimbangan lingkungan serta menunjang kehidupan. Iya, betul. Kasih usia. Nah, jadi komponen abiotik itu dia komponen tidak hidup, tapi dia berperan sangat penting juga. Misal contohnya tanah, tempat tumbuhan-tumbuh itu kan di mana? Nah, di tanah kan. Kemudian berfungsi ada air. Air berfungsi untuk tumbuhan, berfungsi untuk ada nutrisi untuk si tumbuhan. Kemudian ada juga sinar matahari. Apa fungsi sinar matahari bagi tumbuhan? Ya, untuk fotosintesis. Kemudian ada juga udara, ada suhu dan mineral. Jadi komponen biotik dan abiotik itu di lingkungan itu berhubungan erat kan. Kalau misal salah satunya nggak ada, misal tanah ada tapi nggak ada tumbuhan, apa yang terjadi? Nggak bisa juga, nggak berfungsi juga. Jadi saling berkaitan. Nah, kemudian karena ada yang komponen biotik dan komponen abiotik, terjadilah interaksi antar komponen ekosistem. Ini agak mundur ya. Nah, jadi interaksi itu dia banyak tipenya. Ada kompetisi, kemudian ada predasi, kemudian ada simbiosis. Nah, kalau mutualisme, komensalisme, parasitisme itu dinamakan dengan simbiosis. Kalian pernah dengar simbiosis? Kalau simbiosis parasitisme pernah? Pernah? Nggak pernah? Oke, berarti kita sekarang nonton dulu videonya ya. Saya jadi kalau misalnya suka, kalau ibu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kalian tentu memiliki interaksi dengan orang lain di dalam hidup kalian, kan? Interaksi yang terjadi tersebut tentunya bisa bermacam-macam. Nah, ternyata di dalam sebuah ekosistem ada bermacam-macam interaksi yang terjadi juga loh. Apa saja ya jenis-jenis interaksi dalam sebuah ekosistem? Yang pertama adalah simbiosis. Jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama ini merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga. Lebah akan mendapatkan nektar dari bunga, sekaligus menjadi agen penyembuhan bagi bunga. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah hubungan antara anemon dengan ikan belut. Ikan belut diuntungkan karena sang anemon akan melindunginya dari predator. Sedangkan anemon juga diuntungkan karena ikan belut akan memangsa hewan yang terdekatnya yang merupakan predatornya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora ini sering ada di sekitar ikan hiu dan bisa mendapatkan makanan dari sisa makanan ikan hiu. Nah, ikan hiunya sendiri tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan dari keberadaan ikan remora tersebut. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya adalah benalu dengan inangnya. Benalu akan mengambil nutrisi dan air langsung dari pembuluh inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena kehilangan sebagian air dan nutrisinya. Contoh lainnya adalah kutu rambut dan manusia. Kutu mendapatkan makanan berupa darah dari manusia, tetapi manusianya jelas dirugikan karena akan merasa gak nyaman dan gatal-gatal. Semoga tidak ada yang merasakan simbiosis yang satu ini yang dialaminya. Interaksi antara individu yang kedua adalah kompetisi. Nah, siapa di sini yang sudah mengikuti lomba-lomba atau kompetisi baik di sekolah maupun di luar sekolah? Nah, di dalam sebuah ekosistem juga terdapat kompetisi loh. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies untuk mendapatkan satu hal yang sama. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan interspesies. Wah, apa bedanya ya? Kompetisi intraspesies adalah persaingan antar spesies yang sama. Misalnya kompetisi antara kuda nil untuk memperoleh pasangan. Sedangkan kompetisi interspesies adalah persaingan antara spesies yang berbeda. Misalnya sapi dan kambing yang memperebutkan makanan yang sama. Interaksi berikutnya adalah predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya itu kayak hina yang memangsa rusa. Hina itu adalah sebagai predator, sedangkan rusa adalah sebagai mangsa. Ada yang tahu apa itu predator? Yang memangsa Predator itu pemangsa yang makan. predator atau pemangsa, dan tikus sebagai mangsa. Jenis interaksi berikutnya adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk interaksi ini, Nah, jadi tadi apa aja dijelaskan? Ada kalau simbiosis ada mutualisme. Apa mutualisme? Yang sama-sama menguntungkan. Contoh di dalam video ini apa tadi? Contoh dari simbiosis mutualisme. Ya, lebah sama bunga. Jadi lebah itu kan menghisap
sari dari bunga, dia tuh untung. Kemudian bunga juga untung karena membantu penyerbukan. Kemudian ada komensalisme. Kalau komen artinya apa? Tidak bermasalah kan? Nah, jadi satunya untung, satu lagi dia nggak dapat untung tapi nggak dapat rugi juga. Kalau contoh di video ini apa tadi? Ya, you sama ikan apa namanya? Ikan rekor. Jadi hiu itu dia sisa-sisa makanannya dimakan sama ikan ini. Nah, kalau hiu dia nggak masalah, dia nggak dapat untung dan dia nggak rugi. Tapi kalau si ikan remora, kalau itu nggak salah ya ikan remora ini dia dapat untung dari sisa-sisa makanan si hiu. Habis itu ada parasitisme. Apa parasit? Kalau parasit itu apa? Merugikan. Ya, satu dirugikan, satu lagi diuntungkan. Nah, contoh yang tadi yang nggak berkepala tuh apa tuh? Ya, si kutu dapat apa dari manusia? Sedangkan manusia ruginya karena ya. Selain itu, contoh parasitisme apa? Kalian pernah lihat nggak pohon mangga yang dia tuh udah kering, atasnya tuh ada benalu namanya? Ada. Nah, itu benalu itu juga salah satu contoh dari parasit. Karena apa? Benalu itu dia nempel, terus ambil di nutrisi dari pohon inangnya. Beda sama anggrek. Anggrek kan dia nempel juga ke pohon. Ya, pernah lihat anggrek? Kalau anggrek itu dia nempel juga ke pohon, tapi bedanya anggrek nggak ambil nutrisi, nggak ambil makanan dari pohon inangnya. Misal, anggrek itu nempel di pohon mangga misalkan. Dia tuh hidupnya tuh berdampingan. Dia tuh cuma numpang tapi nggak ambil nutrisi dari pohon mangga. Jadi pohon mangganya juga bisa terus tumbuh, anggrek juga bisa numpang ke mangga gitu. Ya. Kemudian ada kompetisi. Kenapa bisa terjadi kompetisi? Karena ada kalau kompetisi itu apa? Ya ada yang diperebutkan kan? Misal kita ikut olimpiade, apa yang kita perebutkan? Ya, jadi kompetisi itu kayak gitu juga. Misal contohnya sapi, ya dia itu hidup di satu padang rumput yang sama, yang dalam jumlah terbatas rumputnya. Jadi mereka kan untuk makan itu berkompetisi, bersaing untuk mendapatkan makanan. Tapi beda ceritanya kalau misalkan ayam berdampingan dengan sapi, itu termasuk nggak kompetisi? Kenapa? Ya karena beda makanannya. Berarti nama simbiosisnya itu beda juga, bukan termasuk kompetisi, tapi namanya itu simbiosis netralisme. Orang tuh masing-masing walaupun hidupnya sama. Kalau makanan kan dia apa? Omnivora ya, makan bisa nasi, bisa ikan. Tapi kalau misal sapi makannya apa? Ya. Jadi makanannya berbeda. Paham? Kemudian ada predasi. Kalau predasi itu predator dan mangsa, itu pasti. Karena hubungan makan dan dimakan. Nah, kalau predator itu pernah nonton apa dulu ya? Ya, ada zaman dahulu. Ya, pernah kan? Nah, di situ kan ada harimau. Biasanya harimau selalu sama kancil. Nah, di situ posisinya harimau itu sebagai apa? Sebagai pemangsa. Dia tuh orang yang memakan. Pemangsa atau namanya itu predator. Kalau kancil itu ya mangsanya. Berarti udah paham? Udah paham ya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak bertanya berarti ibu yang akan bertanya. Ibu bagi kelompok, nanti kalian mengerjakan lembar kerja yang ibu bagikan ya. Berarti semuanya ada yang kelompok ya. Nah, perhatikan dulu ke depan. Iya. Ini mana kelompoknya? Sebelah sana, sebelah sini. Nggak ada. Jadi, ini ya, ini.
Perhatian semuanya dulu sebelum kerjain. Nah, jadi ibu ada bagi LKPD. Nah, di lembar pertamanya di sini ada nama kelompok. Tapi anak-anak ibu semua nggak kerjain di lembar yang ibu bagi. Kan ada lembar putih yang ibu bagi tuh. Nah, di situ tulis nama kelompoknya ya. Buat aja nama kelompoknya, terserah apa kelompok apel, kelompok apa, ada nama kelompoknya buat ya. Terus nanti anggotanya. Dan habis itu buka di halaman ketiga. Coba buka di halaman ketiga. Halaman ketiga LKPD-nya. Udah. Nah, di sini ada petunjuk cara penggunaan LKPD-nya. Ya, di halaman 3 ada petunjuknya. Tapi kalian juga ngerjain LKPD-nya ya, di lembar yang ibu bagi. Oke. Nah, habis itu di halaman keempatnya baru ada kegiatan yang harus kalian baca. Di halaman 4 ada buka semua? Ya, halaman 4. Nah, di sini ada teks cerita. Ada teks cerita, ada gambar. Habis itu baru di bawahnya ada pertanyaan. Nah, cara kalian jawabnya itu pertama buat dulu. Di sini kan ada A kan? Ada apa nih? Ditebalin. Nah, berarti nanti buat di bawah pertama nama kelompok. Habis itu di bawahnya buat A pemberian tantangan. Baru nanti ini berarti soal nomor 1 buat soalnya sama jawabannya. Ya? Ngerti? Nanti kalau misal udah siap halaman keempat, balik ke belakang, lihat lagi yang B-nya apa? Identifikasi masalah. Berarti nanti buat di lembar jawabannya B, apa? Identifikasi masalah. Baru jawab lagi pertanyaan dari identifikasi masalah ini. Ya? Oke, ada yang ingin bertanya? Ada enggak? Oke, silahkan mengerjakan LKPD-nya. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh tanya ke ibu. Karis nih, kasih ibu. Kasih ibu kan? Nanti siap aja lagi. Kita buat tugasnya.